Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang kerahiman Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Rahim. Dan Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Rahim itu adalah Bapa kita sendiri. Dalam Mazmur yang kita renungkan pada misa hari ini, dikatakan bahwa Allah itu Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang sangat membebaskan. Ia tidak pernah membalas kita setimpal dengan kejahatan kita. Dan memang itu benar, kalau kita dibalas oleh Tuhan setimpal dengan perbuatan kita, nggak ada yang masih bisa berdiri dan hidup kita ini. Semuanya paeh, mate. Dan memang terbukti, Tuhan justru mengutus putranya untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus justru mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sebetulnya dosa tidak menghalangi kasih Allah. Kasih Allah jauh lebih besar. Kerahiman Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Maka sebetulnya kita semua ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu pusing tentang kehidupan kita kelak. Apakah kita masuk surga atau tidak? Enggak usah pusing. Kita sudah dijamin pasti masuk surga dan selamat oleh Tuhan Yesus. Yesus wafat untuk menebus kita, mengalahkan maut, mengampuni dosa kita. Nah, itu jaminannya Tuhan Yesus sendiri. Kita percaya atau tidak, itu persoalannya. Yang kedua, jaminannya adalah Bunda Maria yang diangkat ke surga dan dimahkotai sebagai Ratu Surga. Nah, Bunda Maria itu kan ibu kita. Nah, kalau ibu kita jadi Ratu Surga, ya wes aman. Tidak ada seorang ibu yang mau anaknya tidak masuk surga. Padahal dia jadi Ratu Surga. Ya pasti itu. Jadi jaminannya dua. Maka sebetulnya kita tidak usah pusing tentang masa depan. Karena sudah pasti. Apalagi Allah itu tidak pernah membalas setimpal dengan kejahatan kita. Lawang Allah itu ya Bapa kita. Mau gimana? Lalu apakah kita berarti boleh bebas berdosa saja? Iya, tidak usah disuruh berdosa saja, kita juga berdosa terus. Bukan itu soalnya. Soalnya justru mengalami dan merasakan sendiri kasih Allah, kerahiman ilahi yang tanpa batas itu. Nah, itu yang penting. Karena kemudian ketika kita mengalami sendiri bahwa kasih Allah begitu besar, bahkan dosa-dosa kita, kelemahan kita tidak menghambat kasih Allah, tidak menghalangi rencana Tuhan yang begitu indah untuk kita, kemudian kita bisa memancarkan hal itu, memproyeksikan, mewujudkan itu dalam hidup kita. Dan memang biasanya apa yang nampak di luar itu adalah proyeksi apa yang ada di dalam. Maka ketika kita mengalami kasih Allah yang begitu besar, kita kemudian juga berbelas kasih kepada saudara-saudara kita, terpancar keluar. Tapi biasanya orang yang keras kepada saudara-saudarinya, karena dia juga keras kepada diri sendiri. Mengalami Allah sebagai yang menghukum, mengalami Allah sebagai polisi, yang terus-terus mengamati kapan kita jatuh dalam dosa. Lalu kemudian kita juga bersikap seperti itu kepada sesama kita. Nah, itu persoalannya. Padahal Allah itu begitu baik. Sudah terbukti tapi kita itu ya ngeyel, nggak percaya-percaya. Bahwa Allah itu mengasihi kita tanpa batas. Allah itu kasih. Dan karena dia kasih Allah ya tak terbatas, wong Allah itu nggak terbatas. Dan itu dibuktikan, diwujudkan dalam diri Yesus. Yang justru mati untuk menebus dosa kita. Dia mati ketika kita masih berdosa. Jadi dosa itu enggak menghalangi kasih Allah.
Bahkan dalam Mazmur dikatakan Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia. Ia tidak pernah menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Jelas itu. Maka jangan khawatir, apalagi ada jaminannya. Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengampuni dosa, mengalahkan maut, kemudian Bunda Maria yang diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Selesai, tidak usah pusing dengan hal itu. Kita tinggal berbuat baik saja, mengalami Tuhan yang penuh kasih di dunia ini, dan kemudian bisa mensyukuri apa saja yang kita alami. Nah, kemudian itu yang terpancar, keluar, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi cahaya, menjadi terang. Ketika terjadi perselisihan, kita membawa kerukunan. Ketika terjadi kebencian, kita membawa pengampunan. Ketika terjadi perpecahan, kita membawa kerukunan. Karena kita sudah mengalami pengampunan, kasih dari Tuhan sendiri. Itu sebetulnya maksudnya. Supaya kita itu di dunia bisa hidup tanpa beban, penuh sukacita dan bahagia, tidak dihantui oleh ketakutan. Dan kemudian bisa memancarkan kebaikan itu, harapan dan kasih, kedamaian itu kepada semuanya. Karena kita sendiri sudah mengalami kasih Allah yang luar biasa itu, yang selalu mengasihi kita, selalu mengampuni kita. Allah itu Maha Rahim. Kalau tidak mengampuni kita, nggak Maha Rahim. Dan justru doa yang selalu dan pasti dikabulkan adalah ketika kita mohon ampun. Karena Allah Maha Rahim. Kita mengakui kesalahan dan memohon ampun, pasti diampuni. Mau 7 kali ya tetap diampuni. Wong Allah itu Maha Rahim. Apalagi Allah yang Maha Rahim itu ya Bapak kita sendiri. Nah, mau apa? Karena itu kita diminta hidup dengan bebas, dengan penuh sukacita. Kebebasan anak-anak Allah. Yaitu kebebasan yang berasal dari kasih Allah yang tanpa batas, yang menjamin keselamatan kita. Justru karena kita dijamin keselamatan kita oleh Allah, maka kemudian kita bisa dari kebebasan mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita tanpa batas. Selalu penuh pengampunan karena mengalami sendiri, selalu diampuni. Karena itu saudara-saudari terkasih, mari kita mengalami sendiri kasih Allah yang tanpa batas. Bukan secara kognitif, tapi mengalami, pengalaman bahwa kita mengalami sendiri Allah yang begitu pengampun, Allah yang Maha Rahim, yang mengutus anaknya untuk menebus dosa kita, yang bahkan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Supaya kemudian kita bisa hidup dalam kasih Allah dan memancarkan kasih itu kepada semuanya. Dan kita bisa hidup di dunia ini dengan penuh sukacita dan pengharapan, karena nanti, hidup nanti, sudah dijamin oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God, because you are loved. Tuhan memberkati.